Itu sekarang masih bimbing sama orang tuanya. Jadi tugasnya apa ini dari Pak Guru sama Bu Guru. Nah, kalau pengajian nggak ada yang memberikan tugas ya, mungkin sendiri-sendiri belajarnya. Ada yang mendengarkan radio, ada yang lewat televisi, ada yang lewat online atau YouTube ya. Yang aku lihat, insya Allah semua ada hikmahnya, semua ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama-sama. Dan kenapa pada kali ini, atau mungkin tidak hanya di Karanganyar, Masjid Al-Ikhlas saja yang sudah mulai mengadakan kajian di beberapa tempat di Kedungmuni, itu ya alhamdulillah sudah setiap pagi itu kadang ikut, kadang enggak. Kalau di sana itu karena ada beberapa masjid, hanya 6 mungkin ya, 7 itu setiap hari jadinya. Satu misalkan di Wisma, kemudian Ahad itu di Pewayangan, kemudian Senin itu di Gedung Patangewu, itu sudah mulai. Kalau Selasa itu di Abuja, biasanya di pasar. Nah, kemudian di Pekalongan sudah, alhamdulillah saya dapat kabar sudah mulai, walaupun itu di masjid besar apa itu belum. Ya semua tidak lepas dari kebijakan masing-masing. Mungkin berpatokan dari kebijakan pemerintah sendiri yang memutuskan bahwa saat ini tidak ada lagi yang namanya lockdown ya, atau lagi PSBB ya, tapi new normal ya. Dalam arti new normal itu tidak kemudian bebas sebebas-bebasnya, tetapi ada protokolnya ya. Kalau di kesehatan ada protokol kesehatannya, jadi tetap beraktivitas sebagaimana biasa, tetapi diperhatikan ya. Kalau kita sering lihat gambarnya Pak Bupati ya, itu ditempel di mana-mana spanduknya, tetap nyambut gawe tetap nyambut gawe, nanging ojo lali tinggu masker, kemudian jaga jaraknya, terus rajin cuci tangannya ya. Ini memberikan keluasan bagi kita sebagai warga yang baik di Indonesia ini untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Mungkin itu dari sisi kebijakan. Karena kalau kita dari coba ya, baru beberapa hari kemarin dihebohkan dengan adanya soal yang disebar lewat HP ya, karena harus online. Hanya si ibunya itu bacakan soal dari mana? Dari HP. Dan ternyata yang dibuka itu ada gambar pornonya. Ya, akhirnya ini ditusuk, kok bisa ada gambar seperti itu di soal-soal yang dibagikan. Ya, apakah ini resmi atau bukan? Ya. Nah, itulah minusnya kalau sampai sekarang masih tetap menggunakan jaringan ya. Kalau ibu-ibu biasanya melesetkannya jadi dating, bukan daring, tapi dating, darah tinggi. Jadi yang nggak bisa jadi guru harus jadi guru bagi anak-anaknya, jadi dating, darah tinggi. Ya. Itu beberapa kekurangan kalau hari ini masih memperlakukan sistem daring. Dan alhamdulillah beberapa sekolahan itu sudah mulai membuka dan memang bagus ya. Perlu dicontoh ketika
orang tua sudah resah kan nggak bisa memberikan pelajaran kepada anak-anaknya karena memang bukan basicnya guru, ya udah dibuka saja. Tapi kebijakan dari pemerintah itu harus online atau daring. Kira-kira bagaimana? Oh, diizinkan, tapi kapasitas tidak boleh penuh, hanya 30% satu ruangan. Berarti dibagi beberapa kelompok. Kemudian nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Karena ada ternyata yang tidak setuju. Ya. Oh, anak saya nggak boleh masuk sekolah dulu karena ini belum selesai pandeminya. Ya sudah dibuatkan surat. Nah itu isinya mengizinkan. Jadi kalau mengizinkan ya nanti konsekuensinya nanti ditanggung bersama. Tapi kalau dicoret yang mengizinkan ya yang tidak diizinkan dilingkari, ya berarti nanti nggak masuk sekolah itu ya sudah ada konsekuensinya sendiri. Itu bisa kita ambil hikmahnya. Dimana ketika saya misalkan diminta untuk mengisi kajian memang saat-saat seperti ini, yang pertama kali saya minta itu adalah biasanya yang kita minta itu komitmennya untuk kita bersama-sama, karena di beberapa tempat ada kasus yang ternyata disorot oleh media. Ini sumbernya adalah di tempat gitu ya. Jadi orang yang di situ itu akhirnya berpikiran negatif. Oh, ini gara-gara ngumpul-ngumpul. Oh, ini gara-gara ketemuan di sini ya. Seperti acara balik pelosok ya, ada. Ternyata di situ ada juga yang waktu malam Jumatan, biasanya ada acara malam Jumatan ya, yasinan atau tahlilan itu ya, ada di situ. Ya, ada yang juga pengajian, bahkan ada yang sholat Jumat ini awal-awal kan gitu ya. Ini gara-gara sholat Jumat. Ada yang kemarin sholat Idul Fitri itu juga ternyata anjurannya di rumah tetap ada yang di tempat umum. Ya, yang ini masjidnya yang menjadi sumber penyebaran. Nah, jadi kalau kita sudah sepakat untuk hadir, ibaratnya tadi sudah tanda tangan ya, kalau saya tanda tangan untuk anak saya ikut sekolah, nanti kalau ada apa-apa ya kita tanggung bersama. Memang nggak bisa dipungkiri interaksi kita ini nggak hanya sekedar di masjid, nggak hanya sekedar sekolah. Kita ini ketemu dengan orang yang banyak di pasar, itu nggak ada jarak lagi juga. Mungkin bagi kita yang pasar. Kemudian ada orang bertamu, ya, mungkin kalau keluarga nggak tahu datang dari mana, mampir, ya sudah seperti biasa masuk rumah. Itu nggak bisa kita pungkiri yang seperti itu. Maka sebelum kita mulai, ya itu dulu yang kita pegang. Kalau kita komitmen bersama-sama untuk menghadapi ini semua, karena kalau yang saya pegang itu adalah perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwa kebutuhan kita tentang ilmu itu lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minuman. Kalau kita butuh makan dan minum itu ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali, tapi kebutuhan kita kepada ilmu itu sebanyak kita bernafas, sebanyak kita bernafas. Itu luar biasanya semangat para ulama ya, memberikan motivasi kepada kita, kepada ilmu kita lebih butuh daripada makan dan minum. Jamaah sekalian, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pendahuluan dari kami ya. Dan sekaligus memberikan motivasi kepada kita bahwa insya Allah dalam waktu dekat ya, dan pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana nanti
nanti solusinya. Nggak mungkin seperti ini terus. Kemarin kita dengar dari Presiden lewat Menteri Dalam Negerinya akan sudah memberikan uji coba vaksin untuk virus corona ini. Nah, teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita laksanakan di hari Jumat dan bergeser seperti Jumat Akhir hari Sabtu. Nah, ini mungkin spesial pembukaan dari hari Ahad ya. Hari Ahad. Kita ingin sampaikan suatu hal yang penting, karena ada masukan atau ada curhatan ya, dari teman yang menangani kesehatan. Jadi ketika orang itu terkonfirmasi positif ya, itu kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak meninggal ya sembuh gitu ya. Kalau nggak meninggal ya itu nggak akan sembuh gitu kan. Nah, kalau meninggal itu mungkin sudah selesai ya, selesai urusannya, maksudnya dimakamkan sebagaimana prosedur yang ada. Tetapi ketika sembuh dan itu orang terpublikasi si A rumahnya di mana ya, dari mana, itu masyarakat masih menganggap sebagai hal yang menakutkan. Jadi himbauan dari pemerintah jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya, itu ternyata hanya sebagian saja yang paham gitu ya, paham seperti itu. Jadi ketika sudah terkonfirmasi positif, walaupun dia sembuh itu masih saja dijauhi. Nah, maka hal yang penting untuk kita ketahui bersama bahwa yang namanya kesembuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin kesembuhan itu ada pada orang yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak lagi ditakutkan seperti monster gitu. Nah, yang lebih parah kalau orang yang sakit ya, ternyata melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bunuh diri ya, walaupun pas bunuh diri di seringnya di negara kita ini bukan karena penyakitnya, tapi karena kankernya. Kantong kering ya, jadi nggak ada pemasukan lagi, nah, kebutuhannya banyak, makanya ambil jalan pintas, bunuh diri ya, seperti itu. Di rumah sakit Islam Pekanjangan itu ada yang ditempel atau biasanya kita lihat di rumah sakit kaligrafi ya, kaligrafi tulisannya wa idza maritu fa huwa yashfi, wa idza maritu fa huwa yashfi. Surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fa huwa yashfi. Saya pernah lihat tulisannya Pak di RSI di gedung lama ya. Kalau di Gereja itu sudah ada ya. Artinya wa idza maritu fa huwa yashfi. Dan apabila maritu, saya sakit, fa huwa, maka dia Allah yang yashfi, yang menyembuhkan. Maka salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Asy-Syafi. Asy-Syafi yang artinya penyembuh ya, penyembuh. Nah, beda sembuh dengan mengobati ya. Kalau mengobati itu prosesnya, kalau sembuh itu kan hasil akhirnya. Tapi kadang dalam bahasa Indonesia menyembuhkan itu dimaknai sebagai mengobati ya. Jadi kita jangan sampai
buru-buru vonis, oh ini obat ini menyembuhkan, gitu kan? Obat ini menyembuhkan. Berarti sudah sama derajatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ketika ditanyakan menyembuhkan dan mengobati itu sebetulnya lain, tapi kadang dipahami oleh orang itu sama proses gitu. Ya dia kalau ditanya yang menyembuhkan siapa? Bukan obat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang ketika promosi itu kan pakai insya Allah ya. Insya Allah menyembuhkan ya. Insya Allah obat ini menyembuhkan. Nah itu emang kadang orang seperti itu masih belum paham tentang penggunaan kata di dalam mempromosikan sebuah obatnya. Ya mas, saya semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita akan kaji dari sisi tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 80 ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Karena kalimat ini atau ayat ini wa idza maritu fa huwa yashfi itu sering digunakan untuk doa ya, untuk doa. Misalkan kita sedang sakit, kita baca wa idza maritu fa huwa yashfi, atau sedang meruqyah orang itu juga ada dibaca juga, diperbolehkan untuk membaca. Nah padahal tidak ada kata-kata di situ untuk permintaan, kan nggak ada Pak ya, sembuhkanlah saya atau ya Allah berikanlah kesembuhan, kan tidak ada. Ini isinya adalah ujian bahwa indamar itu bahwa Yasmin menegaskan bahwa Allah itu yang menyembuhkan. Tidak ada permohonan di situ. Tetapi kita tahu ya, di beberapa ayat dikabarkan ketika Nabi Yunus alaihissalam itu masuk di dalam perutnya hiu, apa yang beliau baca? Subhanaka inni dzalamtu subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Beliau tidak meminta untuk dikeluarkan dari perut ikan hiu, ikan paus ya, ikan paus bukan. Tetapi dengan tasbihnya beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari kegelapan yang berlapis-lapis, yaitu di perut ikan paus. Kemudian Nabi Ayub ya, selama 18 tahun ya, dibujuk oleh istrinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena seorang nabi ya, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin doanya tidak dikabul. Tetapi hanya dengan satu kalimat saja, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, yaitu kalimatnya apa? Rabbi ini masaniyadur, ya Allah, saya ini terkena suatu kesusahan atau penyakit musibah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha pengasih dari yang pengasih, lebih pengasih dari para pengasih. Itu kemudian diberikan air dari telapak kakinya, kemudian dia bersuci, ya, mandi, kemudian dengan air yang lain disebutkan dalam tafsir itu ada air lagi, itu beliau minum dari air itu, kemudian penyakit lepra atau penyakit kusta sama ya, penyakit kusta yang semua masyarakat itu menjauhi dia, itu langsung diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ujian yang kita berikan lewat doa ini atau bacaan ini, diberikan kesembuhan itu juga bisa.
tidak harus berupa Allahumma shfi anta syafi ila syifa ila syifa la yughadiru saqama. Nah, kalau untuk masa-masa sekarang, masa-masa pandemi corona ya ibu-ibu, sudah hafal belum doanya? Doanya sudah hafal ya? Belum. Belum kalau doanya ini. Aduh. Ini yang perlu dihafal karena ini sunnah Rasulullah SAW. Bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'in al asqami wa syai'in minal asqami wa syai'in minal asqami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari penyakit taros. Taros itu kusta. Karena kusta itu tidak dulu berupa wabah, ya. Wabah, dan alhamdulillah sekarang sudah ada vaksinnya. Jadi ketika bayi yang lahir itu anjurannya diberikan imunisasi. Wal jununi, dan penyakit gila. Nah itu juga termasuk ada yang jenis wabah gila. Contohnya apa? Ya. Nah, dulu ada penelitian tentang penyakit hantavirus, ya, mungkin baru dengar. Nah ini setelah COVID ini ada indikasi penyakit hantavirus yang ditularkan oleh tikus. Kalau entah itu tikus yang dimakan, kalau orang Cina mungkin kebiasaannya di luar kita ya dimakan atau hidup bersama tikus, nggak tahu. Tapi akibat dari wabah itu banyak orang menjadi gila, nggak sadar. Wal judami, ya. Wal judami, dan penyakit lepra, judami. Ini penyakit, ya, seperti sekarang ini wabah yang mematikan, ya, termasuk yang COVID, corona itu, ya, juga dijelaskan judami. Bahasa ini minal-asqami, dan penyakit-penyakit yang mematikan yang lainnya. Kali baca apa ya? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa syai'in minal asqami. Saya tahu ini. Wa syai'in minal asqami. Wa syai'in minal asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa syai'in minal asqami. Ya kan kalau pas khutbah Jumat itu sering kita bacakan. Ya, kalau di tetangga kita, keluarga Nahdiyin itu mungkin masih ada yang melaksanakan kunut nazilah ya. Kunut nazilah itu mungkin masih ada. Nggak cuma waktu subuh aja, tapi juga setiap waktu sholat. Bahkan ada doanya seperti itu. Ya mas kalian semua di rumah Allah, ini doanya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadinya wabah. Dan bagaimana kita menghadapi sakit, gitu ya? Menghadapi sakit. Para ulama dalam menghadapi sakit atau musibah itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang itu nggak terima dengan sakitnya. Jadi Rasulullah kemudian marah-marah, ya, ngumpat sana ngumpat sini, menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, itu sabar. Ya sudah, mau gimana lagi, gitu ya. Ya sudah sabar. Ya, kemudian yang ketiga itu
dia ridho, dia menerima dengan lapang dada. Kalau sekedar sabar, tapi masih ngebet ya, ingin gimana caranya lah ya, untuk sembuh itu bagaimana, musibah ini biar diangkat itu bagaimana caranya, selesai masalah itu bagaimana. Kemudian yang ketiga itu ridho, menerima. Ya mungkin sudah takdirnya seperti ini, sudah ikhtiar kemana-mana, dan menyadari bahwa ketika orang itu jatuh sakit, ya, bukan berarti Allah menghinakan, bukan. Ya, ada sebuah hadis, ya, idza habba inna Allah idza habba qauman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahu, maka kaum itu akan diuji. Ya. Jadi orang yang terkena musibah kemudian dia ridho itu sadar bahwa dirinya sedang diberikan ujian, dan dengan ujian itu dia mengharap dapat pahala, mengharapkan dosa-dosanya diampuni. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tingkatan yang paling tinggi adalah syukur. Ya. Syukur itu paling tinggi. Jadi 4 tingkatan inilah yang ada di manusia sekarang. Yang kita mudah-mudahan bisa yang terakhir ini adalah bersyukur. Kemudian dari rasa syukur pun ternyata ada 4 kesyukuran. Ya. Menurut Imam Ibrahim itu ada 4 kesyukuran bagi orang yang terkena musibah. Syukur yang pertama itu ketika dia bisa mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena nggak semua orang ketika mendapatkan musibah dia langsung ingat kalimat itu, doa itu dia langsung ingat, itu jarang. Inna lillahi karena mengumpat ya, apa ya, gimana bilangnya, aduh gitu, asam ya, kurang ajar dan sebagainya. Nah, seperti itu yang diingat. Lupa bahwa sering disampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bersyukur bahwa dia masih diberi kesabaran. Ya. Karena ternyata ada orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu karena sudah refleks, tapi hatinya itu masih belum terima. Nah, kalau orang yang bersyukur karena diberi kesabaran, itu termasuk ya, mendapatkan kesyukuran jenis kedua. Alhamdulillah, saya masih diberi kesabaran, ya, kesabaran. Ya. Karena banyak orang yang ketika mengucapkan ilah tapi ternyata banyak juga yang enggak sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, syukur karena dia sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala. Ya, pahala. Jadi disediakan pahala bagi orang yang sabar, mendapatkan rahmat, mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian yang keempat, syukur yang keempat itu dia masih diberi umur. Ya. Diberi kesempatan untuk beramal yang lainnya. Mungkin ketika sholat yang tadinya di masjid, ya, karena ada suatu sebab ini dapat kabar di dorong malam ya, benar tidak itu kegiatan sedang diliburkan, otomatis masjid kembali ditutup. Ya, tadinya bisa ke masjid, ternyata harus di rumah. Pahalanya sama. Ya, kalau kita menerima dengan ikhlas. Karena sekali kita Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Usmi dan maradu, sakit itu disandarkan ila nafsihi, kepada dirinya Nabi Ibrahim. Ya. Wa in kana ala qadrillahi, walaupun sakit itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadahu, dan keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khalquhu, dan juga ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada semua yang
muka bumi ini, baik di langitnya, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa menyandarkan bahwa sakit itu karena dirinya, ya, bukan berarti tidak percaya bahwa Allah itu tidak memberikan sakit. Allah itu tidak berkehendak sakit itu karena diri saya sendiri. Itu Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Apa maksudnya Nabi Ibrahim? Walakinna udhifahu ila nafsi adab. Tetapi Nabi Ibrahim mengucapkan wa idza maritu, kalau saya sakit itu karena adab, karena akhlak, karena dia tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa yang memberikan sakit itu bukan Allah, dirinya sendiri, itu bukan. Allah tidak menghendaki dia sakit, tidak, ya, bukan seperti itu. Tapi ini adalah adab, akhlak dari seorang Nabi Ibrahim selaku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala amrul musalli ayyaqula, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang yang sedang sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita garis bawahi ghairil maghdubi yang dibenci, 'alaihim atas mereka. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kalimat atau kata siapa yang membenci. Siapa yang membenci? Yang membenci adalah Allah. Allah membenci perbuatan orang Yahudi, tapi di sini tidak disebutkan siapa yang benci. Disamarkan, disembunyikan dalam kalimat ayat ini. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin, dan tersesat. Dan ketika sesat, waladdallin itu yang sesat siapa? Kaum Nasrani. Padahal yang menyesatkan siapa? Yang menyesatkan adalah Allah. Tetapi kalimat ini Allah tidak menyebutkan bahwa dirinya yang menyesatkan. Tapi sesat itu karena manusia sendiri. Dalam ayat seperti itu. Kemudian ayat yang lain, wa inna la nadri asyarrun urida biman fil ardi. Ini surat Al-Jin, ya. Jadi jin itu ada yang mengakui dan menyebutkan bahwa dia tidak tahu apakah ini kejelekan dari makhluk yang ada di bumi, padahal yang membuat kejelekan itu dan keburukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-arada bihim rabbuhum rasyada. Dan ketika petunjuk itu disebutkan rabbihim, Tuhannya menghendaki petunjuk. Tapi ketika ini syar kejelekan ini dinisbatkan kepada man fil ardi, siapa yang di bumi. Paham nggak kalian? Ya. Jadi adabnya Nabi Ibrahim ketika berdoa atau ketika menyebutkan bila maritu fahuwa kasbi, saya di sini, ya, itu bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa yang memberikan sakit itu adalah dirinya sendiri karena dirinya bukan. Tidak percaya bahwa Allah yang memberikan sakit, tidak percaya. Tapi dirinya ada adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin dari sini ada yang tanyakan sedikit dulu sebagai pembuka. Yang tadi itu masalah tempat penerimaan ketika orang beri penyakit atau musibah ini masih banyak yang kita jumpai, ya bahkan mungkin diri kita aja ya, sebagai ukuran ya bisa kesabaran, ukuran keimanan juga, karena tidak bisa jadi ketika orang itu sakit tidak sembuh-sembuh itu kan betul lagi menyalahkan orang lain, bahkan ada yang menggugat Allah, ya
Semua radil, penyakit ramari-mari kan. Kalau sing sampai seperti itu kan ya. Nah ini kan ketika manusia itu buntu lah, buntu. Terus mungkin apalagi dijauhi anak, saudara, tetangga. Itu kan yang mendekati kan setan ya. Kira-kira benar setan yang karena dijauhi, setan yang mendekati. Makanya kalau di Belanda itu ada tempat sungai yang kalau orang itu lihat ke sungai itu pengennya bunuh diri. Kayak Jepang ya. Di Jepang juga ada, di Belanda juga ada. Nah itu memang kan di sana kan nggak kenal agama mungkin ya, banyak yang kenal agama. Nah itu kan apa itu salah satu cara setan untuk menyesatkan umat manusia sehingga berputus asa, kemudian mengambil jalan pintas. Adakah aba-aba ataupun wasiat Rasulullah untuk mensikapi hal ini yang mungkin riwayat hadis yang mana? Karena memang pada tingkatan orang luar negeri kan seperti itu. Tapi kalau di kampung kita kan mungkin ragil sholat, mungkin atau di masjid nyalahke wong kan. Kalau di sana kan sampai nyeblung sungai mati, nyeblung. Malah tempat itu sampai akhirnya tempat ditutup, nggak boleh untuk lewat jembatan itu. Itu kira-kira gimana menurut kamu? Ya sama di Jepang itu ada Gunung Fujiyama ya, ada hutannya itu di tepi hutannya itu menyediakan benang, menyediakan tali. Nah biasanya kalau sudah masuk jauh, tahu-tahu sadar ingin hidup lagi, itu kan dia tinggal tarik talinya aja. Kan tadinya kan sebelum masuk dia beli tali, nah, kemudian masuk ikat di pintu masuknya itu, nanti dia jalan. Itu kan orangnya bunuh diri kan memang di sana ada. Masuk sampai jauh, kalau dia itu ingin memutuskan bunuh diri dilanjut ya berarti dilepas talinya itu semakin jauh masuk. Tapi kalau dia nggak bisa pulang lagi sudah tersesat di sana. Tapi kalau dia berubah pikiran, kan dia sudah nggak tahu mana barat mana timur, arahnya kan nggak ada. Semua alat komunikasi sudah nggak ada sinyal di sana. Itu dia tinggal narik lagi itunya. Narik talinya itu nanti ketemu ujungnya baik lagi. Itu seperti itu. Ya. Mungkin ya, karena mereka tidak mengenal sejarah para pendahulu yang Islam saja, ya, yang Islam ya mungkin kita tahu di KTP-nya saja. Itu ya terdengar ada yang bunuh diri, ada yang ya berbagai macam cara, ada yang gantung diri, ada yang menabrakkan diri. Kalau kemarin yang seperti itu kan editor media Indonesia itu ada yang bilang korban dibunuh, tapi ada penelitian polisi, investigasi polisi ternyata belum bunuh diri. Itu ya dari Al-Quran itu sudah memberitakan bagaimana kisahnya Nabi Ayub, bagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Mereka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena imannya itu kuat, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, ma'rifatullah itu dia tinggi, ya. Kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya bisa selamat. Kemudian juga ada yang dalam sejarah Sirah Nabawiyah ada seorang wanita yang kalau dia ayahnya kumat itu sampai terbuka auratnya. Itu ketika dia ditawari oleh Rasulullah SAW kalau mau sembuh bisa tinggal didoakan saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau sembuh, tidak mau didoakan oleh Rasulullah SAW. Berarti ya, keimanan yang perlu ditanamkan kepada terutama generasi saat ini ya. Kita mungkin bisa refresh kembali para pendahulu kita ketika 17 Agustus. Orang kan melihat 17 Agustus itu jadi tanggalnya saja Pak ya. Tanggalnya 17 Agustus. Tapi di balik itu kan ada maksud yang sangat besar. Ternyata 17 Agustus itu terjadi waktu
proklamasi tahun 1945 itu di hari Jumat. Ya. Di hari Jumat ya? Di hari Jumat. Nah, Jumat ini kan suatu hari yang sakral dalam Islam. Ya. Doa ya, dijabahi, kemudian sedekah juga dilebihkan, sholawat juga dianjurkan. Nah, kalau disebut hari raya, ya memang hari raya umat Islam itu ada dua, yaitu hari raya itu Fitri Adha dan hari Jumat, yang tahunan dan mingguan, atau yang pekanan itu hari Jumat. Nah, tentu para ulama yang mendukung proklamasi kemerdekaan sudah menghitung ini hari Jumat itu kan hari yang baik bagi umat Islam, makanya dipilihlah hari Jumat dan bertepatan dengan tanggal 17, bukan 17 itu menepati itulah bukan, tapi harinya itu dulu. Kemudian ya, ternyata di bulan Hijriahnya itu jatuh pada bulan Ramadan tanggal 9. Jadi setelah setiap malam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang mendampingi para pahlawan kemerdekaan itu ya memohon doa sampai 9 hari ya. Dan di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan yang ketika orang berpuasa itu dijabahi doanya, ya maka hasilnya ya 17 Agustus tahun 45 itu kan proklamasi kemerdekaan. Bertepatan hasilnya 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus. Tapi sekarang banyak masyarakat tidak tahu apa dibalik 17 Agustus. Ya, makanya menyikapi 17 Agustus itu kadang geleng-geleng kepala sendiri kita. Orang dahulu mengeluarkan ya, keringat dan darah untuk memperjuangkan kemerdekaan, hari ini yang keluar uang untuk beli tuan, beli narkoba, kemudian beli hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan ya, semangat kemerdekaan ya. Apalagi di malam harinya yang mestinya itu ada orang yang melaksanakan tirakat dan mengenang pahlawan, kemudian membacakan bagaimana kisah heroiknya Bung Tomo, kemudian Jenderal Sudirman yang hanya tinggal satu paru-paru saja, itu beliau rela menjadi jenderal yang keluar masuk hutan. Itu sudah ditandu, sudah diangkat oleh tentaranya, tapi masih beliau memimpin, berangkat dari Purwokerto lewat Pekalongan, ya, seperti itu. Itu enggak banyak yang tahu itu generasi sekarang. Itu yang menjadi musibah saat ini, karena minimnya informasi, minimnya pengajian atau apalah ya, menjadikan hari ini generasi sekarang itu jauh beda dengan generasi sebelumnya. Bahkan ada satu hal yang luar biasa diceritakan ketika kemerdekaan sudah diraih, kemudian ada berita kabar bahwa sebuah masjid yang ada di Rusia itu akan dirobohkan oleh Uni Soviet ketika itu Presiden Bung Karno ya, langsung melarang dirobohkannya Masjid Kuba Biru misalnya. Akan dia menambahkan untuk mencari atau menemukan makamnya Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu Presiden Bung Karno meminta orang-orang di Uni Soviet Rusia ketika itu melestarikan, tidak dihilangkan makamnya Imam Bukhari, karena sebagai pertanda bahwa inilah makam seorang yang berjasa dalam Islam, menyusun sebuah kitab yang benar, kitab yang jujur, kitab yang baik setelah Al-Quran, Imam Bukhari. Seperti itu. Nah hari ini ya, generasi sekarang dengan masjid itu ya sudah beda. Kalau dulu masjid itu dilestarikan, diramaikan, nah sekarang masjid di mana-mana bagus, tapi sepi jamaahnya, Ya, itu
mungkin yang kita tanggapi ya masih salah. Nanti mungkin bisa dikembangkan sendiri. Memang berbeda antara generasi dulu dan sekarang. Dan dari sekarang yang sudah banyak fasilitas seperti internet, kemudian buku, itu pun masjid, kajian juga tidak menjadikan kemudian masyarakat itu tiba-tiba sadar. Makanya ketika kita baca kalau anak dan pulau dan sekiranya penduduk bumi itu aman wa taqwa, mereka mau beriman dan bertakwa, rafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal, maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Walakin kadzabu, tetapi para penduduk bumi itu mendustakan nikmat kemerdekaan yang sudah diraih, itu tiba-tiba sekarang dilupakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka mereka akan diadab karena apa yang mereka perbuat. Mungkin ini yang bisa kita kaji bersama-sama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dah. Yuk,